Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kali ini kita akan berbicara tentang Key Performance Indicator atau KPI. Tetapi yang saya bicarakan tentu bukan Key Performance Indicator dalam sebuah perusahaan atau usaha atau bisnis. Tetapi yang saya bicarakan hari ini adalah kunci-kunci indikator penampilan atau performance kita sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap perusahaan maju atau yang besar pasti mempunyai target buat masing-masing karyawannya. Masing-masing karyawan dibebani targetnya masing-masing sesuai dengan jobnya atau pekerjaannya dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan tersebut kepada yang bersangkutan. Misalnya perusahaan otomotif, manajer produksi di pabrik ditargetkan dalam 1 tahun harus menghasilkan 10.000 unit mobil dengan standar yang premium atau yang terbaik. Kemudian manajer pemasaran harus bisa menjual 9.000 unit per tahun. Terus kemudian manajer pengembangan harus bisa menampilkan minimal 10 desain terbaru atau 100 inovasi teknologi terbaru. Kemudian bagi perusahaan di bidang agrobisnis, misalnya perkebunan tebu dan pabrik gula, maka manajer plantation harus menghasilkan 10 juta ton tebu setahun misalnya ya. Dan manajer pabrik harus menghasilkan 1 juta ton gula pasir setahun. Kemudian manajer pemasaran harus bisa menjual 1 juta ton gula pasir dalam setahun. Kalau tidak bisa kejual, maka gudang-gudangnya akan penuh untuk produksi setahun kemudian. Nah, bagi mereka yang berhasil mencapai target atau bahkan lebih besar lagi hasilnya, maka karyawan tersebut akan mendapat reward atau hadiah, misalnya mendapatkan bonus yang besar. Sebaliknya, jika karyawan tersebut gagal mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan dan ini akan mengganggu produksi selanjutnya, akan mendapat punishment atau penalti. Bahkan jika ia berulang kali gagal atau selalu gagal, maka ia akan dicopot dari jabatannya atau bahkan dipecat atau di-PHK dari perusahaan tersebut. Lalu, apakah istilah KPI ini atau Key Performance Indicator ini atau sistem pencapaian target ini juga berlaku untuk urusan kerajaan Allah? Saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, apakah juga diberlakukan target-target yang diinginkan oleh Tuhan? Kita harus mencermati antara hubungan kasih karunia atau anugerah dengan kehendak Allah dan ketetapan Allah secara proporsional, secara fair ya tentunya. Dahulu saya menerima konsep bahwa orang cukup mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sudah cukup. Lalu berkat-berkat akan mengalir dengan sendirinya. Dahulu saya tidak terlalu mengerti dan juga tidak terlalu memperhatikan Matius pasal 5 ayat yang ke-20, jika hidup keagamaanmu atau dikayosinenmu itu tidak lebih baik daripada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Dulu saya membaca berulang-ulang Yohanes pasal 3 ayat 3, tapi dari perspektif yang berbeda. Jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Atau 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 17. Karena Allah itu kudus, maka umat Tuhan juga harus kudus. Maka hidup orang percaya harus di dalam takut akan Tuhan selama dia menumpang di dunia ini. Dan Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat mengerti mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Lalu di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ketiga, saya berulang-ulang membaca pasal ini, tetapi pada waktu yang lalu masih ada yang belum pas untuk dimengerti dalam hati saya, dan saya hanya baru bisa mengerti dari satu sisi saja. Kemudian Yakobus pasal yang kedua, dan banyak lagi yang masih belum saya mengerti pada masa yang lalu. Saya hanya bersemangat memberitakan Injil pada orang lain tanpa mempertimbangkan bagaimana mereka akan menjalani hidup secara jangka panjang, ya. Saya bersemangat berdoa untuk orang sakit supaya mereka mengalami mujizat Tuhan, dan puji Tuhan pada waktu itu banyak tanda-tanda ajaib yang menyertai pelayanan saya pada waktu itu, dan saya bersemangat untuk melayani pelepasan orang-orang yang dicengkram oleh roh jahat atau yang kesurupan, bahkan ada yang berulang kali sampai 4 kali, sampai berapa kali, tetap saya layani dengan semangat untuk melepaskan mereka. Semuanya itu telah saya lalui, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi seperti 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22, banyak orang kembali lagi ke muntahannya atau ke kubangannya kembali. Akhirnya saya merenungkan mengapa mereka kembali ke manusia lamanya dan akhirnya mereka menjadi sampah lagi. Ya.
Saya mendapat jawabannya sekarang bahwa pertama, karena mereka tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah, dan itu sama dengan mereka tidak mengenal siapa Allah itu sesungguhnya. Mereka hanya mengerti menurut apa yang ada di dalam konsep mereka. Terus yang kedua, mereka tidak mengerti apa targetnya Allah yang harus mereka capai. Karena itu mereka berani menganggap remeh Allah. Mereka bisa beralasan demi kekasih, demi suami, atau demi istri, demi ekonomi, demi atasan, pekerjaan, dan lain-lain. Lalu mereka berani mengabaikan panggilan Tuhan. Lalu demi sebuah doktrin yang tidak mempunyai dasar kebenaran secara sempurna, yang mengajarkan sekali terima Yesus sebagai Tuhan, atau sebuah doktrin yang mengajarkan bahwa mengikut Tuhan Yesus maka akan mendapat kelimpahan yang luar biasa, kelimpahan materi, jasmani. Jika ikut Tuhan Yesus dan memberi persembahan perpuluhan, engkau akan mendapatkan 100 kali lipat sebagai gantinya. Menerima Yesus pasti selamat masuk surga. Lalu mereka orang-orang yang percaya pada doktrin tersebut berani mengabaikan kehendak Tuhan untuk hidup kudus dan kemudian menggantikannya dengan hidup semaunya sendiri. Dan ini membuat banyak orang frustasi atau membuat banyak orang tidak puas dengan kehidupannya. Sampai-sampai ada seorang pengajar wanita yang mengajarkan perkara-perkara demikian, frustasi, kecewa, dan dia berbalik menyangkali Tuhan dan hidup dengan hidup yang najis karena dia kemudian menjadi bintang porno. Ya, mari kita belajar apa yang ditarget Allah dalam hidup setiap umat manusia. Mari kita lihat Matius 25 ayat 14-30. Saya bacakan. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang akan pergi ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan miliknya kepada mereka. Kepada yang seorang ia memberikan 5 talenta, kepada yang lainnya 2 talenta, dan kepada lainnya 1 talenta. Masing-masing sesuai kemampuannya, kemudian ia pergi. Orang yang menerima 5 talenta itu langsung pergi dan menjalankan talenta itu, ia menghasilkan 5 talenta lagi. Demikian juga orang yang menerima 2 talenta, ia menghasilkan 2 talenta lagi. Akan tetapi orang yang menerima 1 talenta, itu pergi menggali lubang di tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, tuan dari hamba-hamba itu datang dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Orang yang telah menerima 5 talenta itu menghadap dan membawa 5 talenta lagi. Katanya, Tuan, engkau menyerahkan 5 talenta kepadaku. Lihatlah, aku telah menghasilkan 5 talenta lagi. Tuannya berkata kepadanya, bagus sekali hamba yang baik dan setia. Kamu setia dengan hal-hal yang kecil, aku akan mengangkat engkau atas banyak hal. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Dan orang yang menerima 2 talenta itu juga menghadap dan berkata, Tuan, engkau menyerahkan 2 talenta kepadaku. Lihat, aku telah menghasilkan 2 talenta lagi. Saudara, kalau saudara membaca ayat yang ke-20 sampai ke-22 tadi, orang yang mendapat 5 talenta, 2 talenta itu dengan bangganya mempersembahkan hasil upayanya, jerih lelahnya, ya, selama tuannya itu mempercayakan kepada mereka, dengan bangga mereka mempersembahkan kepada sang tuan. Ya, ini yang sebetulnya yang diingini oleh Tuhan dalam hidup kita, mempersembahkan hasil hidup kita ini kepada Tuhan besar kita, yaitu Tuhan Yesus. Ayat 23, tuannya menjawab, bagus sekali hamba yang baik dan setia, kamu setia dengan hal-hal kecil, aku akan mengangkat engkau atas banyak hal, masuklah dalam sukacita Tuanmu. Kemudian orang yang menerima 1 talenta juga menghadap dan berkata, Tuan, aku tahu engkau orang yang kejam, menuai di tempat yang engkau tidak menabur dan mengumpulkan di tempat yang engkau tidak menyebarkan benih. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talentamu di dalam tanah. Lihat, engkau memiliki apa yang menjadi milikmu. Namun tuannya menjawab dan berkata kepadanya, kamu hamba yang jahat dan malas. Kamu tahu bahwa aku menuai di tempat yang tidak menabur dan mengumpulkan di tempat yang aku tidak menyebarkan benih. Karena itu seharusnya kamu menyimpan uangku di bank dan ketika aku kembali, aku akan menerima milikku kembali dengan bunganya. Ambillah 1 talenta itu daripadanya dan berikan kepada dia yang memiliki 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang memiliki akan diberi lagi dan ia akan berkelimpahan. Akan tetapi dari orang yang tidak memiliki, bahkan apa yang ia miliki akan diambil. Lemparkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling pekat. Di tempat itu akan ada tangisan dan kertak gigi.
Singkatnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari uraian yang kita baca tadi, setiap talenta harus dapat dilipat gandakan 100%, lalu dikembalikan kepada sang Tuan. Sebab talenta itu milik si pemberi talenta, dalam hal ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Apakah yang dimaksud dengan talenta? Orang sering berpikir dan membatasi talenta itu sebagai bakat khusus seperti memiliki seni musik atau seni suara yang bagus, kelincahan berolahraga sehingga menjadi olahragawan yang handal, yang baik, yang kemudian menjadi bintang di lapangan, atau kecerdasan otak yang brilian, dan seterusnya. Padahal talenta itu kalau kita perhatian benar-benar itu bukan sekedar bakat khusus yang dimiliki seseorang. Talenta itu sebetulnya berbicara tentang tingkat kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada seseorang. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-15, kepada yang seseorang ia memberikan 5 talenta, kepada yang lainnya 2 talenta, kepada yang lainnya lagi 1 talenta, masing-masing sesuai kemampuannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, Allah itu memberikan kepercayaannya bukan sembrono, bukan sembarangan, karena Beliau tahu siapa diri kita masing-masing. Beliau tahu sampai di mana kemampuannya masing-masing. Jadi, Tuhan tidak akan memberikan lebih daripada kemampuan kita. Jadi, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya. Nah, maka talenta ini berbicara tentang perkara yang luas. Ia bisa berarti memang tadi seperti yang saya sampaikan pertama, yaitu bakat-bakat khusus seperti kemampuan seni. Tetapi talenta juga berbicara tentang jabatan atau karier, keluarga. Seseorang bisa mendapatkan suami, mendapatkan istri, dan mendapatkan anak, itu juga talenta. Kesehatan yang baik. Saya pernah bilang ada orang-orang yang memiliki daya tahan yang bagus, walaupun lingkungannya itu buruk, terkontaminasi, tetapi ia tidak mudah sakit. Rasio orang itu seperti 1:1000 ya. Dia 1 dibanding dengan 1000 orang. Dia 1 yang tetap sehat dibanding 1000 orang yang kemudian jatuh kelepak-kelepak. Seperti ada orang-orang yang walaupun di lingkungan seperti zaman COVID kemarin, ada orang-orang yang sekitarnya itu kena COVID tetapi dia bisa bertahan tidak terserang COVID. Terus kemudian kecantikan atau kegagahan. Kecantikan kalau untuk wanita, kegagahan kalau untuk pria. Harus diakui ada suku atau bangsa yang mempunyai tingkat kecantikan di atas rata-rata suku atau bangsa yang lainnya. Ada orang-orang yang memiliki kulit yang bagus mulus ya. Ya, ini tentu kecantikan fisik menurut standar umum ya, standar kebanyakan yang dipandang oleh manusia. Nah, wanita cantik atau pria ganteng yang tidak tahu mengapa ia dilahirkan demikian indah, lebih daripada orang lain akan salah mempergunakannya. Akhirnya, orang-orang tersebut itu menggunakan kecantikannya atau kegagahannya hanya untuk menarik lawan jenis dan memuaskan birahinya saja. Atau menjual keindahan tubuhnya untuk mendapatkan setumpuk uang. Mereka tidak peduli dengan standar moral umum, apalagi untuk urusan Tuhan. Terus kemudian talenta juga berbicara tentang kecerdasan intelektual. Ada suku atau bangsa dengan tingkat kecerdasan yang rata-rata tinggi, ya, baik secara genetika ataupun karena mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Kekayaan itu juga talenta, harta. Ada orang-orang yang diberi kemampuan otak bisnis yang piawai sehingga menghasilkan uang yang banyak. Sebut saja seperti Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates. Ini orang-orang yang memiliki uang yang super banyak, super triliun ya, karena kepekaan bisnisnya mereka. Terus kemudian sudah pasti talenta itu juga berbicara karunia-karunia rohani. Nah, karunia rohani adalah pemberian Tuhan untuk melengkapi tubuh Kristus, ya, bukan untuk bangga-banggaan. Nah, sayangnya banyak orang Kristen itu lantas menyalahgunakan untuk sekedar membanggakan diri ketika mendapatkan karunia yang satu dan yang lainnya, dan membuat kasta di dalam pelayanan. Terus kemudian ada pengetahuan rohani, misalnya ia bisa sekolah Alkitab. Saudara, sebetulnya Tuhan itu mengarahkan hidupnya masuk di lingkungan akademis rohani untuk suatu tujuan ilahi. Tetapi banyak sarjana Alkitab hanya memakai ilmunya sekedar untuk mencari nafkah. Nah, talenta juga bicara tentang jabatan gerejawi. Ada orang-orang yang dipercaya atau lebih tepatnya mendapat kesempatan untuk jadi gembala. Ada yang biasa-biasa, ada yang terkenal, dan mendapat pengikut yang besar. Posisi gembala atau pendeta atau penginjil adalah posisi yang terhormat di dalam masyarakat. Namun berisiko besar loh.
Banyak orang pada posisi pemimpin rohani ini ngawur bicaranya, mengajarkan seenaknya sendiri menurut pandangannya sendiri. Tidak diolah dulu, diuji dulu dalam firman Tuhan. Mereka menyesatkan banyak orang dengan pengajaran yang ngawur, membangun kultus individu atau pemujaan pada pribadi. Dan lebih konyolnya lagi, pelayanan atau khotbah-khotbahnya itu dipakai untuk memperkaya diri. Saudara, saya ngeri dengan ancaman hukuman Tuhan untuk para penyesat. Makanya saya wanti-wanti dalam diri saya supaya saya tidak menyesatkan saudara. Tetapi bagi para pemimpin yang tulus, yang hanya bekerja untuk kepentingan Allah, dan tidak menarik keuntungan apapun untuk dirinya sendiri seperti Paulus dan para rasul lainnya, adalah orang-orang yang patut Anda teladani. Intinya, talenta adalah apapun atau segala sesuatu yang bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tetapi ya karena manusia terlalu jatuh dalam dosa, maka manusia menyalahgunakan talenta bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepuasan dirinya sendiri. Misalnya, bakat khusus di bidang musik ya atau seni suara ya. Harusnya bisa dipakai untuk memperindah penyembahan, tetapi orang-orang bisa memakai kemampuan musiknya tadi untuk mempopulerkan dirinya dan mencari pemujaan, ya kultus individu dan menjadi idola, terus kemudian mengeruk kekayaan. Ini terasa pada para pemain band yang terkenal, para artis penyanyi yang sudah sangat populer. Mereka pasti tidak ingat Tuhan ketika manggung. Karena mereka terhanyut pada sorak-sorai para fans mereka. Betapa berbahayanya saudara kalau popularitas itu tidak di dalam kendali Tuhan. Dan kekuasaan, kekayaan ketika yang bersangkutan itu tidak menyadari dari mana datangnya semua kesempatan besar tersebut, itu nanti akan bisa menjadi jerat dan menjadi bencana bagi orang yang bersangkutan. Manusia duniawi akan cenderung langsung meraupnya untuk dirinya sendiri, untuk kesenangan dirinya sendiri, dan melupakan Tuhan. Nah, saudara, sangat jarang, ya sangat-sangat jarang orang yang bisa mengerti mengapa ia bisa mencapai sejauh ini. Dari siapa yang memberikan kesempatan ini, untuk apa ia sampai sejauh ini. Orang-orang tersebut kebanyakan berpikir ini usaha keras saya, tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Lalu soal harta, orang itu bisa lupa diri ketika uang melimpah. Sebagian orang menggunakan untuk perbuatan-perbuatan yang maksiat, foya-foya, menghambur-hamburkan uang, untuk memuaskan diri atau untuk menikmati kemewahan, bahkan untuk kebanggaan, untuk menaikkan harga diri. Contoh orang yang menyalahgunakan harta ada pada Lukas pasal 15 tentang anak bungsu yang minggat, yang menuntut harta warisan dari bapaknya, lantas dia keluar rumah dan minggat, dan mencari kesenangan bersama-sama dengan pelacur dan hura-hura foya-foya di tempat lainnya. Akhirnya dia bangkrut dan menjadi pekerja dari peternakan babi. Bahkan karena kelaparannya dia pengen makan makanan babi. Dengan sangat tidak bijaksana, anak muda ini menggunakan harta sang bapa hanya untuk memuaskan nafsu kedagingannya. Dia tidak peduli lagi perasaan Bapa Surgawi. Coba bukalah mata saudara. Berapa banyak orang yang di sekitar Anda atau bahkan di antara Anda sendiri yang sebetulnya tidak peduli pada Tuhan karena dimabuk mengejar harta, mengejar cinta, sehingga mengabaikan pengajaran yang sehat demi yang bisa dilihat mata dan dalam tanda kutip itu bisa diandalkan secara fisik. Karena apa? Banyak orang takut kepada istri, banyak orang takut kepada suami, banyak orang takut mengecewakan anak-anaknya atau takut mengecewakan orang tuanya. Akhirnya mereka berkolaborasi dengan dosa, dengan kedagingan, dengan toleransi-toleransi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita lihat ketika Tuhan telah selesai membagi-bagikan talenta, beliau langsung pergi. Ya, itu artinya beliau menyerahkan semua hak pengelolaannya kepada orang yang dipercayakannya. Ayat yang ke-15 tadi dikatakan, kepada yang seorang ia memberikan 5 talenta, kepada yang lain 2 talenta, dan kepada yang lainnya lagi 1 talenta. Masing-masing sesuai kemampuannya, kemudian ia pergi. Artinya Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap manusia untuk mengembangkannya dan mengelolanya. Juga memberikan kehendak bebas apakah orang itu mengabaikannya dan membuangnya. Inilah kondisi yang berbahaya karena di dalam keliaran naluri dosa kita itu cenderung menolak tatanannya Tuhan. Pride kita atau kesombongan kita itu cenderung membawa kita jadi sok tahu, sulit menerima pengajaran,
tidak peduli kepada Tuhan, tidak peduli apa yang Tuhan bicarakan atau sampaikan melalui mulut hamba-hamba Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, coba berapa banyak orang yang menolak saya didik untuk hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, mungkin kalau bisa dihitung tuh cuma beberapa orang yang sungguh-sungguh memberikan hatinya, pikirannya, perasaannya hanya untuk Tuhan. Nah, soal egoisme kita, sebetulnya dalam diri kita ini, itu kuat sekali sifat mementingkan diri. Tidak peduli sama orang lain. Konyolnya banyak yang terbawa lantas untuk tidak peduli pada kehendak Allah. Ya, dan ini akan mencelakakan dirinya kelak. Kebanyakan orang-orang dengan sembrono melangkah ke area yang terlarang ini, yaitu restricted zone atau area yang tidak boleh dimasuki oleh orang. Ini adalah area egoisme atau mementingkan diri sendiri untuk kesenangannya sendiri. Nah, Tuhan mengajari kita menjadi orang-orang yang produktif, menjadi terang dan garam. Supaya hidup kita ini yang harusnya menjadi teladan itu memberkati orang lain, agar dapat mengajari orang lain hidup seperti Kristus. Maka kita sendiri harus memulai hidup seperti Kristus dong. Ya, kalau kita menolak hidup seperti Kristus, bagaimana orang bisa mencontoh hidup kita untuk datang kepada Kristus? Perjuangan kita adalah bagaimana memiliki kehidupan, memiliki karakter, cita rasa atau selera, memiliki pola berpikir yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Perjuangan kita adalah bagaimana kita dapat melepaskan beban dan dosa yang selama ini merintangi pertumbuhan rohani kita. Sehingga kita tetap dari waktu ke waktu itu tidak berubah, tidak bertumbuh. Ya, kita tetap seperti kanak-kanak rohani yang mudah goncang, mudah goyah ketika halangan, ketika masalah datang menerpa. Kuncinya adalah berani meninggalkan manusia lama dengan terus belajar firman Tuhan tanpa peduli siapa yang memberitakan firman itu, atau latar belakangnya, atau masa lalunya, atau cara bicara dari orang yang berkhotbah atau yang menasihati saudara. Ya, mengapa ada banyak orang yang tidak mencapai atau tidak memenuhi kehendak Allah? Karena mereka tidak mengenal siapa Allah yang memiliki kehendak itu. Mereka salah menilai Allah. Padahal Allah itu tidak suka dipermainkan loh. Ya. Terus mereka itu tidak punya rasa hormat dan takut akan Allah. Tentu ini karena mereka salah memiliki konsep tentang Allah ya. Pertanyaan yang lebih dalam lagi adalah mengapa mereka bisa begitu? Mengapa banyak orang begitu rusak mindsetnya, pikirannya itu? Bertahun-tahun ya saudara, saya itu mendidik banyak orang muda. Banyak dari mereka dalam perjalanan hidup selanjutnya itu tidak mengakhiri dengan roh yang benar. Mereka yang kandas di tengah jalan itu akhirnya hidup kembali ke habitat yang lama. Mereka adalah orang-orang malang yang salah mendengar dan salah melihat. Karena mereka mendapat masukan yang keliru dari orang-orang yang keliru, dari orang-orang yang salah, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tetapi berpura-pura mengenal Tuhan, berpura-pura mengarahkan jalan mereka kepada Tuhan. Nah, dalam sejarah pelayanan saya ada banyak orang yang dipakai oleh iblis untuk menyesatkan orang lain. Mereka yang dipakai iblis untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang yang dipengaruhi itu tidak mencapai sasarannya Allah. Jika saya bicara tentang tidak mencapai sasarannya Allah, bukan berarti mereka menjadi jahat loh ya. Bukan berarti mereka jadi garong, pemabuk, narkoba, pejudi, pezina. Lebih banyak yang secara umum masih bisa dikatakan orang baik kok. Ada banyak orang yang tanpa sadar dipakai orang untuk mempengaruhi orang lain ke jalan yang salah, ke jalan yang tidak dikehendaki Bapa. Sebetulnya mereka sih itu kasihan karena akan menghadapi pengadilan Allah yang dahsyat. Dan malangnya lagi orang-orang yang dipengaruhi salah itu juga tidak sadar bahwa ia mengikuti jalur yang salah, bahwa dia mengikuti orang yang keliru. Ya, tapi itu kehendak mereka sih ya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, misalnya nih, orang diajari, oh nggak usah terlalu menggebu-gebu sama Tuhan, biasa-biasa aja lah, yang penting tetap Kristen, yang penting tetap ke gereja, entah gereja apa saja, pokoknya yang penting ke gereja lah gitu ya. Pokoknya di depan gedungnya itu ada tanda salib, ya masuk aja gitu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus nggak bisa begitu dong. Tuhan itu berbicara kepada orang yang memang ditunjukkan. Di zaman Yeremia ada banyak nabi, ada Hananya dan teman-temannya. Tetapi Tuhan hanya memilih Yeremia untuk menyampaikan firman-Nya, untuk disampaikan kepada Israel. Tetapi orang lebih suka mengikuti nabi-nabi yang lainnya yang salah, yang sesat tadi.
termasuk Raja Sedekia. Dan terlalu banyak di masa sekarang ini orang-orang seperti Sedekia yang hanya mengikuti orang-orang yang menyampaikan berita-berita yang palsu. Orang-orang yang dipakai iblis ini bisa jadi antara lain adalah orang tua sendiri yang memberikan teladan atau sifat atau kebiasaan pola berpikir yang buruk, misalnya dengan kata-kata yang kasar, misalnya memberi teladan suka berbohong, suka berdusta, misalnya memberi teladan mudah tersinggung. Ini orang-orang yang tidak memberi contoh beribadah yang baik, ya. Mereka tidak menjalankan ibadah di dalam rumahnya, apalagi ke gereja, ya. Banyak orang tua yang tidak mengajari ke gereja dengan tekun, dengan disiplin, ya. Ini orang-orang tua yang tidak memberikan teladan kesetiaan melayani. Seperti suka jadi kutu loncat, pindah gereja sini, pindah gereja sana. Jika lagi tersinggung dengan jemaat yang lainnya atau dengan pendetanya atau tidak cocok dengan teguran atau nasihat pendetanya. Ada yang mencontohkan perbuatan yang buruk di rumah, misalnya dengan berjudi, berselingkuh, atau KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Ada orang tua yang bercerai, dan lain-lain. Di rumah tidak memberi contoh beribadah dengan benar, mereka tidak ada mesbah doa di dalam keluarga. Atau orang tua yang memanjakan anak secara berlebihan sehingga karakter anak itu sampai tua, sampai besar, bahkan sampai menikah pun tidak berkembang. Bahkan berkembang menjadi sifat yang negatif, ya. Atau orang-orang yang menyesatkan itu bisa berupa teman, bisa berupa guru yang tanpa sadar memberi pengaruh yang negatif. Ada yang mengajarkan cara hidup, cara melayani yang seenaknya tanpa mengikuti tatanannya Allah dan membuat orang lain juga menjadi suam, ya, karena mengikuti cara mereka hidup. Ada yang memberi pengaruh dengan cara bergaul yang buruk, misalnya minum minuman keras, merokok, berjudi, main perempuan, ya, pergaulan bebas. Ada suami atau istri yang membuat pasangannya terseret dalam standar duniawi, bukan yang diingini Bapa, bukan standar rohani yang diingini oleh Tuhan. Mereka menjadi tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada suami atau istri atau orang yang berpacaran demi menyenangkan pasangannya, lalu mereka terbawa kepada kesenangan pasangannya. Mereka tidak lantas pergi ke gereja dengan benar, mereka tidak mendengarkan firman Tuhan dengan benar, mereka hanya asal ke gereja, asal mendengar khotbah. Mereka takut mengajak ke perkara-perkara rohani. Mereka takut mengikuti jalan yang benar yang diajarkan dengan sungguh-sungguh yang berasal dari firman Tuhan. Karena ajaran-ajaran tersebut dianggapnya ekstrim, merampas kesenangan duniawi, dan ajaran-ajaran yang tidak tegas, yang tidak saklek kepada firman Tuhan, dan ajaran-ajaran yang tidak tegas ini, itu memberi peluang pada penyembahan kepada berhala, perdukunan, okultisme. Dan saya menegaskan kepada saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan memberi peluang, walaupun sepertinya itu Kristen, walaupun itu sepertinya pakai salib, jika itu tidak berasal dari firman Tuhan, tinggalkan. Ya, nah, banyak orang demi toleransi atau kebutuhan hidup mereka berpikir apa salahnya mendekati perdukunan, apa salahnya berperilaku seperti ini, toh masih di dalam tradisi Kristen, ya. Saya mengajarkan kepada kita semuanya bahwa atribut-atribut Kristen, misalnya ada pohon Natal, ada patung, ya itu tidak perlu kita pertahankan, ya. Itu nggak perlu. Misalnya patung Yesus, pohon Natal, itu nggak harus perlu di dalam rumah kita, bahkan itu bisa jadi batu sandungan, ya. Karena kita hanya terpaku kepada ornamen-ornamen tersebut, tapi hati kita nggak pernah tertuju kepada Tuhan. Dan misalnya juga perayaan-perayaan tertentu, kita nggak perlu harus dengan tata cara ini, tata cara itu, ya. Saya mengajarkan kita tidak perlu basa-basi sama Tuhan. Ya, termasuk juga kita kalau ada yang meninggal, saya mengajarkan tidak perlu memiliki tradisi harus hari ini, hari keberapa memperingati. Saya selalu tegas, hal-hal yang tidak perlu secara roh, apalagi berpotensi mengalihkan kita dari kekudusan Allah, harus berani ditinggalkan. Ya, termasuk kesenangan dugem, hura-hura, shopping, ya kongkow-kongkow dengan teman tanpa makna. Saya bilang, jika itu tidak ada gunanya untuk pertumbuhan iman saudara, tinggalkan. Daripada jiwamu nanti terpanggang di neraka selama-lamanya nanti, ya. Misalnya hanya sekedar mencari uang siang dan malam, sehingga tidak ada waktu merenungkan firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara, kebiasaan mengais rejeki di bumi ini
tanpa memikirkan Tuhan, bukan hanya didominasi oleh orang-orang kaya atau orang-orang yang berkarir, tetapi juga melanda orang-orang yang hidupnya susah dari hari ke hari. Tekanan ekonomi, kebutuhan belanja untuk keluarga, membuat banyak orang malas memikirkan Tuhan, apalagi memikirkan jiwa-jiwa lain, jiwa-jiwa yang terhilang, ya. Orang-orang pada kondisi ini jiwanya sudah di dalam kegelapan pekat, di bawah selubung rohani yang membuat mereka akan menolak firman yang disampaikan sebagus apapun. Ya, mereka adalah bukti dari gambaran orang-orang yang menguburkan talenta dari Tuhan. Mereka tidak tertarik untuk menyenangkan Tuhan, apalagi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mungkin mereka berpikir, saya sudah terlalu susah hidup di dunia ini, maka untuk apa saya memikirkan orang lain? Toh Tuhan juga tahu kesusahan saya, jadi saya nggak perlu harus memikirkan Tuhan terlalu berlebihan. Yang belum tentu Tuhan itu mengerti kesulitan saya. Yang belum tentu orang lain mengerti kesulitan yang saya hadapi. Nah, kan banyak orang berpikir seperti itu. Padahal Alkitab berkata Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 1 Korintus pasal 10. Jadi, entah kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jangan membuat orang tersandung, baik orang Yahudi, orang Yunani, maupun jemaat Allah. Seperti aku juga dalam segala hal menyenangkan semua orang tanpa mencari keuntunganku sendiri, tetapi keuntungan untuk orang banyak supaya mereka dapat diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah KPI, Key Performance Indicator kita. Supaya melalui kehidupan kita, orang lain diselamatkan. Jangan melalui hidup kita, orang lain malah tersandung. Ya, tentu jika kita berpikir tentang kesulitan hidup, kita akan terjegal. Karena iblis itu tidak menginginkan Anda melayani Allah dengan benar. Iblis itu tidak ingin Anda menjadi terang. Orang yang menguburkan talenta adalah orang yang berpikiran negatif tentang Tuhan. Mereka maunya dimanja oleh Tuhan dan selalu berpikir pamrih, ya, atau take and give. Mereka tidak mengenal ketulusan dan pengorbanan. Seperti di dalam ayat 24, orang tersebut berkata, kemudian orang yang menerima 1 talenta juga menghadap dan berkata, Tuhan, aku tahu engkau orang yang kejam, menuai di tempat yang engkau tidak menabur dan mengumpulkan di tempat yang engkau tidak menyebarkan benih. Saudara, ini orang-orang yang biasa menyalahkan Tuhan tanpa mengerti siapa dirinya. Dirinya yang terjebak di dalam naluri dosa, dirinya yang hidupnya morat-marit, dirinya yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi merasa membenarkan diri dan menuntut Tuhan mengerti dirinya sendiri. Lalu, mereka ini jenis orang-orang pemalas yang tidak mau kreatif. Mereka maunya hidup santai, disokong terus tanpa mau berjerih lelah. Akhirnya mereka terbiasa menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ayat 25, karena itu aku takut dan pergi dan menyembunyikan talentamu di dalam tanah. Lihat, engkau memiliki apa yang menjadi milikmu. Ini adalah pernyataan orang yang kesal. Bisa jadi orang masih beragama Kristen, tetapi sebetulnya itu kesal sama Tuhan. Sebetulnya itu protes sama Tuhan. Tidak ada ketulusan sama Tuhan. Saya katakan nasib mereka akan mengerikan karena mereka akan ditolak oleh Tuhan jika mereka tidak bertobat. Ayat yang ke-28, ambillah 1 talenta itu darinya dan berikan kepada dia yang memiliki 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang memiliki akan diberi lagi dan ia akan berkelimpahan. Akan tetapi dari orang yang tidak memiliki bahkan apa yang ia miliki akan diambil. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini tidak hanya berbicara soal hidup di sini saja, yang hidup di dalam kutuk atau penghukuman sehingga segala sesuatu yang dikerjakan itu gagal dan gagal dan gagal. Tetapi ini juga berbicara tentang kekekalan yang akan datang. Bahkan hidup keagamaan mereka di dalam kekristenan sekalipun itu tidak menolong orang-orang yang menguburkan talenta. Mereka akan ditolak oleh Tuhan. Di sini dikatakan orang yang tidak memiliki bahkan apa yang ia miliki akan diambil. Ya, hidup saudara akan dirampas dari kemuliaan. Kemuliaan yang dijanjikan oleh Tuhan, saudara tidak akan dapatkan. Bayangkan deh, orang yang menguburkan talenta itu tidak berbuat kriminal loh. Ia tidak melakukan dosa yang fatal atau menajiskan diri dengan perzinahan, kemabukan, dan lain-lain rupa kerjaan iblis. Tetapi ia tidak mencapai targetnya Allah dan akibatnya sama fatalnya dengan para pembunuh, para pezina, para pencuri.
Mereka dibuang dari hadirat Tuhan. Mereka dilempar ke tempat yang paling mengerikan, di tempat kedurjanaan. Ayat 30, lemparkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling pekat. Di tempat itu akan ada tangisan dan kertak gigi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, perhatikan ini deh. Demi nyawamu, saya dorong saudara mempertimbangkan apa yang dikatakan Tuhan di dalam ayat yang ke-30 tadi. Supaya saudara jangan masuk ke tempat yang mengerikan itu, yang hanya ada tangisan dan kertak gigi. Maka mari kita lihat apa yang diucapkan oleh Tuhan kepada orang-orang yang berhasil mengembangkan talenta, yakni kepercayaan dari Allah dan mengembalikannya kepada Tuhan dengan kebanggaan, dengan sukacita yang besar. Ada dua hal yang akan dialami oleh orang yang berhasil mengembangkan talenta tadi, baik di kehidupan di bumi ini maupun di dunia yang akan datang. Ayat 21, tuannya berkata kepadanya, bagus sekali hamba yang baik dan setia. Kamu setia dengan hal-hal yang kecil, aku akan mengangkat engkau atas banyak hal. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, di situ Tuhan memberikan sanjungan, hei hamba yang baik dan setia. Kata baik artinya memiliki kualitas rohani yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi baik di sini bukan baik menurut standar manusia. Ya, asal tidak mencuri, tidak membunuh, tidak bersaksi dusta, tidak menipu, dan sebagainya. Itu kalau menurut manusia kan baik. Tetapi baik menurut standarnya Allah. Di dalam Matius 7 ayat ke-21, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Ya. Di ayat 28 tadi, orang yang dipercaya 5 talenta lalu bisa mengembangkan menjadi 10 talenta, malah diberi tambahan lagi. Artinya, jika kita bisa dipercaya oleh Tuhan, kita mengerjakan dengan tulus semua yang ditugaskan oleh Tuhan, yaitu tugas untuk kerajaan yang kekal. Dan ini selalu berhubungan dengan jiwa-jiwa yang lainnya ya, jiwa-jiwa yang dalam kegelapan ya. Jika saudara melakukannya dengan benar, maka sesuai Lukas pasal 16 ayat 10, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar, perkara-perkara yang lebih besar. Termasuk ketika saudara masih hidup di bumi ini, saudara akan dipercaya perkara-perkara yang besar. Jika saudara dipercaya dengan harta yang besar, itu hartanya Allah, digunakan untuk kepentingan Allah. Jangan saudara korupsi untuk kesenangan dirimu sendiri ya. Gitu. Kalau saya dipercaya oleh pimpinan saya mengerjakan proyek-proyek besar yang nilainya misalnya puluhan miliar atau ratusan miliar, wah itu saya senang sekali. Karena ini kepercayaan besar dan saya bisa membuat mahakarya buat perusahaan. Saya akan kerjakan sebaik-baiknya dan itulah yang saya lakukan sejak muda. Nah ini, apalagi yang memberikan kepercayaan ini adalah Tuhan yang Maha Tinggi, pemilik alam raya ini, jagat raya ini. Bintang-bintang galaksi-galaksi itu hanya ada segenggaman tangannya, tangan beliau. Ya, bisa dibayangin betapa dahsyatnya Allah ini. Nah, makanya saya tidak mau main-main mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Tuhan. Saya akan curahkan segenap perhatian dan kemampuan saya buat kemuliaan Tuhan. Maka saya mempunyai moto, ya, revival is a must. Kebangunan rohani adalah keharusan. Dan sekarang saya memiliki moto juga, yaitu transformation is a must. Ya, itulah yang membuat saya semangat mengajar, melayani, dan memuridkan murid-murid rohani saya. Sekalipun orang-orang ada yang tidak tahan uji, orang-orang yang semaunya sendiri, itu mereka akan pergi dengan jiwa yang tetap liar. Saya sih tetap memiliki harapan akan menemukan orang-orang yang lainnya yang murni, dan Tuhan mempertemukan bahkan di tempat-tempat yang jauh, yang secara fisik tidak bisa saya jangkau, tetapi melalui teknologi sekarang ini, saya bisa menjangkau banyak orang dan memberkati mereka. Saya sangat menghormati dan mencintai Tuhan. Itu yang Bapak Ibu Saudara mesti tahu ya. Dan saudara bisa meneladani betapa menghormati dan mencintai Tuhan. Itulah saya. Dan saya tahu bahwa Tuhan saya itu akan datang lagi. Dan saya harus mempersiapkan jalan bagi beliau. Sama seperti Yohanes Pembaptis itu di zaman dulu mempersiapkan jalan Tuhan Yesus. Nah, kita harus bersedia menjadi Yohanes Pembaptis. Jika tidak, begitu waktunya tiba, saudara tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, saudara menyesal deh. Saya selalu ingat tentang Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Barang siapa setia sampai mati, dia akan diberinya mahkota kehidupan. Nah, saudara, jangan sampai saudara getun atau menyesal
Ya, jangan sampai saudara menyesal nantinya ketika Anda tidak mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan bagi para pemenang kehidupan ini. Saya yakin ada banyak orang seperti Yudas Iskariot yang akan menyesali hidup ini. Saya yakin ya, ada banyak orang yang pernah saya temui atau juga di gereja-gereja lainnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik. Waktu yang kita miliki itu tinggal sedikit. Entahkah memang saudara akan meninggal duluan atau memang Tuhan akan segera datang. Jika Anda mau mendengarkan nasihat yang saya berikan ini, ataupun hamba-hamba Tuhan lainnya dengan tegas mengingatkan saudara, maka Anda akan menarik manfaat besar. Nasihat saya, ikuti firman khotbah yang membangun roh Anda, walaupun awalnya pahit. Ketimbang saat ini Anda santai, lalu api kekal yang menjadi ujung dalam perjalanan hidup saudara, dan itu akan menjadi api kekal yang akan menyiksa jiwamu. Pilihlah tempat melayani bukan karena seleramu, tetapi apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, saya berjuang sungguh-sungguh supaya saya tidak terjebak di dalam jebakan iblis. Orang-orang di sekitar saya bisa dipakai iblis tanpa mereka sadari, baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Kalaupun yang negatif itu mudah dideteksi kok. Misalnya ada orang yang menyakiti saya, memfitnah saya, menggosipkan saya, atau mencemooh khotbah saya, menganggap remeh khotbah saya, itu jelas itu negatif ya. Tetapi yang positif ini ya, sisi positif ini sulit dibedakan, sulit dideteksi. Misalnya ada orang-orang yang memberi sanjungan, orang-orang yang memberi persembahan kasih, berkat ya. Ada sanjungan yang bisa membuat kita itu jadi sombong dan membangun kultus individu. Maka jika ada orang menyanjung saya, menghormati saya mengajari jiwa saya sendiri untuk berkata seperti di Lukas pasal 17 ayat 10, begitu juga dengan kamu apabila kamu sudah melakukan semua yang diperintahkan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba yang tidak berharga, kami hanya melakukan apa yang wajib kami lakukan. Saya tidak mau terjebak seperti James Jones di Guyana yang membawa 1.000 pengikutnya itu mati bunuh diri, atau David Koresh yang membawa jemaatnya itu membakar diri, ya, atau Jeff Warren yang dipuja-puja sampai akhirnya dia melegalkan poligami dan akhirnya ditangkap polisi, atau Moon Sun Myung, pendiri gereja unifikasi yang akhirnya membawa banyak orang dan terakhir ini membawa malapetaka menyebabkan seorang pemuda yang kecewa dengan gereja ini membunuh mantan Perdana Menteri Jepang Abe. Ya, selalu ingatlah akan Yunus yang masuk ke perut ikan. Maksudnya apa? Supaya saudara jangan melangkah semaunya sendiri, menurut pikirannya sendiri, tetapi bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kelolalah hidupmu supaya berpadanan dengan Injil Kristus. Hati-hati dengan pikiran dan perasaanmu, karena saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana iblis membuat pikiran orang-orang malang itu dikendalikan untuk berbuat dosa dan untuk menjauh dari kehendak Tuhan, untuk menjauhi Tuhan. Ingat saja, tidak semua pengajar Alkitab itu benar ya. Bahkan saya selalu persilahkan Anda untuk menilai ajaran saya. Jika saya keluar dari ajaran Alkitab, saudara tidak perlu mendengarkan saya. Saya mengajarkan Anda untuk setia pada Injil Tuhan, bukan doktrin Kristen. Juga setia kepada Tuhan, bukan setia kepada aliran atau organisasi gereja. Ya tentu Anda tetap harus dinaungi suatu pelayanan, tetapi carilah pelayanan yang sehat, yang benar di hadapan Tuhan tentunya ya. Selalu rendahkan hati di hadapan Tuhan, rendahkan hatimu kepada Roh Kudus supaya dapat dididik sampai saudara mencapai kesempurnaan. Ingini Anda suatu hari kelak mendengarkan suara Tuhan yang berkata begini, kamu setia dengan hal-hal yang kecil, aku akan mengangkat engkau atas banyak hal, masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Saudara menginginkan seperti itu, maka berjuanglah sungguh-sungguh di masa-masa ini, masa-masa yang sulit ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin.